pedagang bersiap lebih awal untuk berjualan berbagai menu favorit khas bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi para pedagang musiman di Bandung, Jawa Barat. Nah, bergeser ke Semarang, Jawa Tengah jelang waktu berbuka puasa, suasana di Jalan Jolotundo dekat Masjid Agung Jawa Tengah Semarang semakin ramai. Warga mulai berburu aneka takjil, mulai dari bubur, kolak, gorengan, hingga berbagai jenis kue tradisional. Salah satu warga mengatakan sengaja mencari takjil lebih awal agar tidak kehabisan menu favoritnya. Nah, yang ini di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saudara, pusat penjualan takjil dipadati warga yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejak siang, warga ini sudah memadati deretan tenda pedagang dengan beragam menu takjil, mulai dari kolak pisang, es buah, hingga aneka gorengan dan makanan berat. Tak hanya warga Ben Hill, pengunjung datang juga dari berbagai wilayah Jakarta lainnya untuk menikmati suasana Ramadan di sentra takjil. Jelang waktu berbuka puasa, kita pantau bagaimana suasana pasar takjil di Ben Hill, Jakarta dan di Surabaya, Jawa Timur. Namun kita akan sapa terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Ben Hill, Jakarta. Asri, kira-kira makanan apa saja sih yang sudah diincar ini para pengunjung di sana kalau di Ben Hill? Kalau pengunjung di sini saya perhatikan, saya pantau yang paling diincar adalah aneka bubur. Yang antriannya dari sebelum sholat asar atau dari sebelum jam 3 sore udah ramai sekali. Tapi kalau saya ditanya incaran saya apa, kalau saya sih karena orang Sunda terbiasa ngincar gorengan untuk berbuka puasa. Nah, di sebelah kanan saya ini ada banyak sekali jajanan makanan, baik itu makanan ringan, makanan berat, makanan khas tradisional, hingga makanan kekinian yang dijajakan di sini. Anda juga bisa lihat ini ada jajanan-jajanan pasar dan juga gorengan yang biasanya memang diburu untuk menjadi menu buka puasa atau menu takjil. Karena sejatinya kita ketahui juga bahwa takjil ini kan berbuka puasa, mengawali buka puasa dengan makanan-makanan ringan dan biasanya manis. Yang menarik juga selain adanya makanan atau jajanan-jajanan pasar, makanan kekinian seperti misalnya ada tadi brownies yang ada coklat-coklat yang lagi hits atau lagi viral, itu ada. Kemudian ada donat yang viral, ada pizza yang viral juga. Nah, tapi yang memang mencuri perhatian saya sejak siang tadi adalah booth yang menjual aneka bubur. Nah, kita tanya langsung aja kali ya sama pedagangnya. Halo abang, maaf ganggu ya, lagi ngeladangin nih. Boleh tahu namanya siapa? Rustam. Bang Rustam, ini jualan dari jam berapa? Dari jam 2. Kak. Ada menu apa aja yang ditawarkan? Ada menu itu, bubur safar. Apa aja isinya? Kolak pisang sama ketan hitam, sama kacang hijau, sama candil, sama sumsum, sama mutiara. Ini kalau saya perhatiin tadi dari siang bahkan antriannya nggak habis-habis nih, rame banget. Kenapa sih bisa kayak gini? Katanya sih kalau salah satu pembeli bilang cuman jualan di bulan puasa, bener nggak bang? Enggak, kalau di sini ya memang pas pasar aja, tapi kalau di sana ada Jalan Danau Poso. Tapi kalau ada di cabang yang lain atau di tempatnya itu jualan, tapi kalau hanya di bazar takjil Ramadan hanya cuma setiap Ramadan aja di Bendungan Hilir. Iya. Menu paling favorit dari para pembeli apa sih bang? Bubur campur, bubur safar. Boleh dong saya beli 2 buat buka puasa, oke? Boleh. Berapaan bang satunya? Kalau lengkap 25. Oh ya 2 bang. Oke. Udah? Oke. Oh oke. 25 berarti kalau 2 50 ya? Oke. Wih cepat, makasih ya bang. Sukses jualannya. Nah ini dia 2 porsi bubur safar yang isinya lengkap. Kalau saya lihat ya ada pisang, ada candil, ada pacar Cina. Aduh Audrey, kalau saya semakin lama lihat ini rasanya pengen cepat-cepat buka puasa. Tapi kita harus sama-sama sabar karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kita juga harus tetap beribadah
dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan juga supaya puasa kita di bulan Ramadan, apalagi ini 1 Ramadan atau hari pertama puasa bisa sempurna. Kembali ke Anda di studio. Audrey. Aduh, pokoknya jajanan viral di Jakarta ini bisa berburunya ke Ben Hill ya, langsung merapat ke sana. Terima kasih Asri Gunawan. Nah sekarang saya mau pantau juga nih di Surabaya, Jawa Timur. Kalau di Ben Hill ini menjadi pusat sentra jajanan untuk menu-menu makanan yang viral begitu ya untuk menu jelang berbuka puasa. Kalau di Surabaya gimana? Bersama dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Dedi dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani yang sudah ada di Pasar Rakyat Jambangan. Kalau di Pasar Rakyat Jambangan yang paling favorit, yang paling dicari warga apa di sana, Nyoman? Baik, Audrey dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Rakyat Jambangan dan selama bulan Ramadan ini Pasar Rakyat Jambangan ini memang dijadikan saat sore harinya sebagai Bazar Ramadan. Dan sejak pukul 4 sore tadi antusias masyarakat kota Surabaya cukup tinggi untuk berdatangan ke Bazar Ramadan ini untuk memburu takjil sebagai menu berbuka puasa. Dan di tempat ini memang cukup banyak, yakni sekitar ratusan tenan yang menjajakan makanan kecil hingga makanan berat untuk menu berbuka puasa. Dan memang kebanyakan mayoritas selain makanan berat juga jajanan yang kekinian, seperti jajanan Korea atau sejenisnya juga banyak ada di tenan-tenan yang ada di sekitar Pasar Rakyat Jambangan ini. Dan kami akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang baru saja membeli sejumlah takjil. Selamat sore Mas, bisa agak kesini Mas? Ya. Baik, Mas, bisa ini tadi beli apa aja Mas? Ya, saya ini beli es jeruk Mas sama cilok kriwil dan dimsum mentai gitu kan. Sebetulnya di sisi lain buat takjil juga konten kreator gitu Mas. Jadi bawa stabilizer ini untuk konten kreator juga gitu kan. Jadi ngabuburitnya lebih ngena gitu kalau menurut saya. Jadi datang sama siapa aja ke sini Mas? Saya di sini sama teman-teman gitu, alhamdulillah. Tapi teman-teman ini di belakang gitu kan. Jadi yang kena, yang mau cuman saya aja Mas gitu. Seperti itu. Jadi ini tadi bisa dijelaskan totalnya sampai berapa habisnya? Ini terjangkau sih Mas ya untuk harga pelajar itu dimulai dari 10.000 atau 5.000. Untuk es jeruknya sendiri itu di kisaran harga 5.000 dan ini ada cilok kriwil. Cilok kriwil ini dimulai dari harga 10.000. Jadi worth it lah untuk teman-teman pelajar maupun muda-mudi di kalangan Surabaya ini, sekitar Surabaya ini untuk membeli takjil ini. Tuh Mas. Terima kasih Mas Jaki. Baik, saudara, memang selain makanan ringan juga sejumlah makanan berat untuk menu berbuka puasa yang dimakan di lokasi ini memang cukup banyak, dan diantaranya ada soto ayam, nasi goreng, dan bisa Anda lihat di belakang saya sejumlah deretan tenan yang menawarkan berbagai menu, yakni diantaranya ada pecel, ada rawon, dan juga ada soto ayam dan juga bakso. Selain itu sejumlah makanan kecil juga banyak, yakni diantaranya ada tahu uap, terus makanan kecil lainnya seperti bubur ayam dan sebagainya, dan serta gorengan juga cukup banyak di sini. Baik, seperti itu Audrey yang bisa kami laporkan dari Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya. Terima kasih Nyoman Deni melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di Jakarta ada Asri Gunawan. Saudara, di hari pertama puasa, Festival Pasar Ramadan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan meriah. Pengunjung sudah memadati kawasan pasar untuk berburu takjil dan hidangan berbuka sejak sore. Dari banyaknya sajian khas berbuka, salah satu yang banyak diincar adalah kue ipau dengan taburan bawang goreng dan daun sop yang menjadi favorit masyarakat, dan kue bingka yang selalu hadir meramaikan pasar Ramadan. Suasana hari pertama Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dipadati jemaah yang datang untuk beribadah dan menantikan waktu berbuka puasa. Mendekati waktu berbuka, area masjid diprediksi semakin ramai dengan masyarakat yang datang untuk berbuka puasa bersama. Pengelola Masjid Istiqlal pun telah menyiapkan sekitar 7.000 paket takjil di hari pertama puasa. Rinciannya 3.500 paket dari donatur,
500 paket dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 2.000 paket dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Saudara, warga pengungsi bencana di Manasah Raya Pidijaya mulai menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Meski masih tinggal di tenda pengungsian dan serba terbatas, warga saudara antusias menyiapkan makanan berbuka puasa. Namun karena tinggal di pengungsian, warga kerap mengolah masakan instan sebab tidak ada penyimpanan ataupun memasak masakan yang dapat bertahan lama. Warga berharap situasi ini segera pulih agar bisa beribadah puasa dengan aman dan nyaman serta dapat kembali ke rumah. Karena di rumah teratur, dapurnya teratur, meja makan kita tuh di meja makan, kan? Tempat tidurnya. Biasanya kalau dulu di rumah udah mulai masak nih jam segini. Udah masak. Kalau saya di Aceh Besar kan jam segini habis salat asar dulu, baru bikin makanan, bikin kue sendiri, jarang beli. Kalau suntuk baru mamak keluar, karena kedepannya bisa lebih bangkit lagi, biar semangat, ya, berjuang di masa ke depan. Saudara, 3 bulan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, masih banyak warga berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur dan terpaksa hidup di pengungsian.